Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kabar baik semua? Puji Tuhan. Tak terasa ya, kita sudah di minggu ketiga, sebentar lagi keempat, dan kita menyambut malam kudus. Ya, sesudah malam kudus, kita akan menikmati 22 berakhir. 2022 tidak akan pernah kembali lagi sampai dunia ini berakhir. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, perjalanan waktu begitu cepat. Kita penuh dengan kesaksian-kesaksian yang tidak lain hanya untuk mengingatkan manusia. Ya, sudah ribuan tahun sampai hari ini 11 Desember 2022 tidak lain hanya mengingatkan manusia, bahwa satu ketika kehidupan ini akan berakhir. Lalu tak tahu cepat semua akan berakhir. Dan akan ada satu kehidupan yang terdiri dari dua kondisi. Satu itu penderitaan kekal, satu itu hidup di dalam kebahagiaan kekal. Karena itu ribuan tahun sebelum anak Allah diadakan kembali, terus diingatkan, terus diingat. Makanya kadang-kadang orang anggap enteng hidup ini sepertinya biasa saja. Oh tidak. Ya. Mesti serius dengan hidup. Karena baik kalau kita masih ada dan Tuhan datang, tetapi sebentar kita turun dan selesai. Siapa yang menangkan? Ya, juga mestilah ada hidupan ini seperti uap. Setiap saat dia bisa menguap. Hidup ini berakhir tidak ditentukan oleh usia yang panjang. Kemarin saya juga baru kubur anak-anak muda umur 20-an. Bisa. Karena itu kalau hari ini kita baca satu kesaksian dari Yohanes, tidak lain adalah kita diingatkan kembali tentang Allah yang pernah datang menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih kita, tema dari bacaan ini yaitu kuasa Allah ada pada orang percaya. Ya, saya mau pelan-pelan lagi. Kuasa Allah ada pada orang percaya. Siapa orang percaya? Iya, Bapak Ibu. Maka di dalam setiap Bapak Ibu Saudara dan saya ada kuasa itu. Ya. Ini yang kita mau share, kita mau bicara. Sehingga tidak perlu bergantung kepada siapa saja. Bahkan kepada presiden kah, pendeta kah, siapakah, jenderal kah, oh tidak. Karena di dalam setiap Bapak Ibu ada otoritas Allah. Kita bergantung. Ini yang Rasul Yohanes dia harus jelaskan. Dalam bacaan yang tadi kita baca, ya. Coba lihat ayat pertama kali, kita lihat Alkitab. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah dan ya, tapi ini perhatikan. Yohanes telah menjelaskan tentang firman itu bahasa Yunani bilang logos, ya. Dia pakai istilah itu, ya, untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Dunia memang waktu itu, tetapi penjelasan itu dia berjalan sampai hari ini. Dan nanti dia akan berhenti pada waktu Tuhan datang kembali. Ya. Penjelasan yang Yohanes sedang menjelaskan. Di mana kita katakan bahwa dia adalah Allah sendiri, ya, sebagai sabda Allah, firman yang tadi kita baca itu, ya. Baik sebagai pribadi, tetapi juga sebagai ketritunggalan Allah. Ya. Itu dia bicara tentang Allah. Ya. Dan Yohanes bilang bahwa dan waktu ke waktu, ya,
Ya, Allah sudah menjelaskan ini kepada manusia sejak zaman yang lampau, yang sangat jauh. Ya. Dari waktu ke waktu, ya, menjelaskan tentang anaknya sebagai juru selamat, sebagai penebus. Dia mulai pakai para nabi. Waktu kita semua belum ada. Nabi itu dunia perjanjian lama, nanti Rasul dunia perjanjian baru. Ribuan tahun Allah sudah datang dan terus mengingatkan. Mulai dari panggil orang-orang Yahudi, Ibrani. Mengapa Tuhan tidak pilih Amerika? Mengapa Tuhan tidak pilih Papua? Tuhan tidak pilih Jerman? Ini Belanda dan Brazil kalah dan sebelum punahnya itu. Kenapa Tuhan pilih Israel? Dan sudah, itu otoritas Allah. Kita tidak bisa bahwa Tuhan pilih orang. Dan melalui Israel lah Tuhan mau menjelaskan tentang rencana penebusan. Ya. Karena itu di dalam tema kita buka. Ya. Coba lihat ayat 14 dulu dari Yohanes pasal 1 ini. Baca sama-sama ayat 14. Tidak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Sebelum firman itu menjadi sama dengan manusia, itu bicara tentang proses mulai kelahiran di Bethlehem. Dan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri memperingati. Jauh-jauh sebelum Yesus lahir, ya, Allah memakai para nabi untuk mulai berseru, mulai cerita, mulai menjelaskan semua. Coba kita buka Ibrani pasal 1. Ya, Ibrani pasal 1. Coba kita lihat bagaimana Alkitab menulis. Ya, baca sama-sama. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 dari Ibrani pasal 1. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. 2. Tentang rencana dia lahir di Bethlehem. Ya. Kita ada di Pranatal, Minggu Advent yang ketiga, kita bicara tentang ayat yang kedua. Kita sudah kembali di Yohanes pasal 1. Ya, gimana kita bicara tentang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kepada ayat 2, apa yang dikatakan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Kristus itu tidak diciptakan, tidak. Ya. Dia adalah Allah. Dikatakan. Ya. Dia bagian dari Trinitas, ketritunggalan Allah. Ya. Jadi kata kita memahami, ya, bahwa jangan membayangkan ada 3 pribadi. Ya, ada 3 orang begitu. 1 orang, 1 pribadi Allah. Tetapi ya, dalam kemahakuasaan itu, dia Bapa, dia Anak sebagai penerus, dia Allah Roh yang tinggal dalam setiap orang percaya. Jadi di dalam Bapa itu saudara, ada Tuhan dalam wujud Roh. Jadi jangan sembarang-sembarang, pasti dia ada di dalam. Amin. Ya, nanti dia ternyata tidak ada, majelis tidak ada, kita sendiri dan mulai kita lakukan hal-hal yang salah, berdosa. Orang
hati Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Dalam wujud roh. Tetapi dalam wujud anak, dia dulu bisa makanan Allah Bapa di sorga. Kadang-kadang kita tidak bisa paham dengan cara berpikir manusiawi. Karena memang ya Allah itu terlalu terlalu tinggi, terlalu luas untuk kita punya otak yang kecil saja ini bisa mengerti kemahakuasaan Allah. Tetapi Allah mampu untuk menjelaskan kepada saudara dan saya, kita manusia, siapa dia yang pernah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dalam wujud anak Allah Yesus Kristus. Kalau masih pusing-pusing sudah sabar. Ya, kalau kita belum paham, aduh ini bagaimana, sudah tidak apa. Nanti dia datang bagi tanya. Halo, kamu pusing. Tapi itu yang Rasul Paulus mau menjelaskan. Ya. Dia itu sama dengan Bapa. Dia tidak diciptakan. Dia adalah Tritunggal. Ayat 2 tadi. Ya. Ya. Ayat 4 bilang apa? Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi kita mau melihat bahwa kehidupan yang benar itu tidak ada di mana-mana. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu mau berjuang supaya jaga pikiran, jaga hati, jaga mulut supaya mungkin bagus, tetapi tidak bisa. Tidak memenuhi standar Allah. Kecuali beriman di dalam dia. Dia adalah Tuhan. Juru selamat. Penebus. Jadi ada banyak orang, ya, ada konsep. Ada apalagi dengan teman-teman, saudara-saudara dari agama lain. Yang penting hidup baik. Ya. Kasih bersama mengasihi, kasih beras, kasih apa, kasih uang. Terus menurut mereka sudah oke. Kalau Tuhan datang masuk surga. Apa yang baik manusia di dunia? Semua manusia sudah terjerumus dalam dosa. Tidak ada. Itu sebabnya anak Allah, konsep kekristenan berbeda dengan semua agama di dunia. Hanya satu-satunya agama yang menjelaskan dengan sangat jelas. Itulah kekristenan, iman saudara dan saya. Manusia tidak dapat menyelamatkan. Ketika peristiwa tragedi Taman Eden, manusia jatuh di dalam dosa. Sejak itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Pendeta, presiden, siapa saja. Oh, tidak ada apa-apa. Tapi waktu Tuhan dia datang hanya untuk menebus. Dia mati, dia bercerita tentang karya penebusan, kemudian mati di kayu salib, kemudian dia bangkit. Sejak itulah kalau orang beriman kepada dia yang mati dan bangkit, maka dia punya kesempatan untuk mengalami keselamatan. Padahal sebenarnya tidak ada cara. Nah ini yang dikatakan di dalam ayat 4 tadi kita baca. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Ini yang menarik kepada ayat 5. Ya. Baca sama-sama ayat 5 dari Yohanes 1 tadi. 3. Orang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Ya. Jadi kita di dunia ini. Ya. Tapi ada Tuhan, ada terang. Ya, di dalam kegelapan, tapi dunia ini dikendalikan oleh kekuatan kegelapan. Jadi tidak heran ada orang jatuh dalam dosa kemudian mati dan binasa karena ada di dunia. Dunia ini terjadi peperangan yang hebat. Gereja menjelaskan tentang kuasa di dalam Tuhan yang akan menopang kita menghadapi godaan dan cobaan untuk kita kuat dan tidak mudah jatuh terjerumus di dalam dosa supaya jangan binasa. Dan itu pertempuran itu ada di dunia. Di dunia ini.
Yang kira di APO tidak ada itu mata merah kah, apa itu binatang itu suami kah, setan. Ada. Di seluruh dunia kita bilang dikendalikan oleh setan. Bukan Tuhan yang kendalikan, ya Alkitab yang bilang begitu. Coba buka 1 Yohanes pasal 5. Itu terakhir ya, sebelum kita Wahyu ada Yohanes itu. Ya. Coba lihat 1 Yohanes pasal 5 supaya kita tahu kita sedang ada di dunia dengan kondisi apa. Ya. Mari baca sama-sama 1 Yohanes 5. Ya. Kita baca ayat 19. Ya. Kita baca sama-sama ayat 19. 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan ya, kalau Jayapura, APO, Papua ada bagian dari dunia, maka kuasa jahat ada di sini. Dia bukan ada di Amerika, dia ada di Rusia, dia ada di Afrika. Itu semua ada. Termasuk APO, setan itu ada. Karena dia bagian dari dunia. Makanya lihat ayat 5, kita sudah kembali ke Yohanes 1 tadi. Ayat 5 bilang apa? Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Jadi di dunia ini, di APO hari ini, firman ini dia ada datang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk ingat bahwa kita akan ada godaan, ada cobaan dengan berbagai cara. Apalagi setan sekarang dia bukan saja yang menakutkan ya. Terus kami dua ada di APO di Mangga. Saya harus berdiri subuh-subuh jam-jam 2, jam 3. Hadang itu binatang yang mengganggu itu di bambu-bambu saya sendiri. Ya, karena dia jahat. Usir dia. Ini dia dengan berbagai cara. Tapi bukan saja dia itu mengerikan. Yang kita dari jauh, ini setan, lari. Tapi sekarang itu dia berubah. Dia menyamar persis sebagai malaikat terang. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita bisa ditipu dan kita tidak paham dan jatuh. Ya, setan sekarang bukan saja yang Alkitab bilang dia yang kendalikan alam semesta, bukan saja dia itu mengerikan dari jauh, dia hitam, mungkin pakai tanduk, dia wajahnya seperti tengkorak, itu kita bisa tahu dan bilang lari atau menghindar. Tapi sekarang dia menyamar, dia senyumnya manis, dia gagah. Ya. Coba buka 1 Korintus, ya. Coba kita buka supaya kita tahu itu setan itu. Ya. 2 Korintus pasal 11. Ya. Supaya umat Allah paham kebenaran. 2 Korintus pasal 11. Sudah, mari kita baca ayat 14. Supaya kita tidak mudah ditipu. Ya. Baca sama-sama 2 Korintus 11 ayat 14. 3. Hal itu tidak usah mengherankan sebab kalau tidak di dalam Tuhan pasti terjerumus. Karena tidak bisa bedakan antara ini malaikat setan atau malaikat dari Allah. Karena penyamaran ini. Ya. Setan juga hari ini kita duduk bicara hidup yang baik, rapat untuk bagaimana memiliki strategi pelayanan yang bagus. Setan juga duduk dan rapat. Kapan-kapan kita seminar tentang dunia setan. Saya punya buku banyak bicara tentang pemerintahan setan. Oh, dia bos besar itu namanya Lucifer. Ya. Penting supaya kita mengerti dunia setan. Ya. Karena ini penyamaran. Dia datang bertamu, dia bicara manis. Wow. Dia bisa meyakinkan orang. Tak tahu hari ini
binatang satu ini. Bapak dan saudara kekasih Tuhan, karena itu Rasul Yohanes yang kita baca, ya, dia harus menjelaskan dengan terang benderang tentang siapa itu anak Allah. Firman yang telah menjadi manusia yang sama dan tinggal di antara manusia, itu yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai 12. Supaya kita kuat bertahan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita tidak mudah ditipu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, karena itu coba kita lihat betapa penting kita memahami. Coba lihat ayat 9. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan semua, kemudian ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Wow, ini yang kita sedang memperingati hari-hari itu yang nanti hari-harinya peristiwa Padang Efrata nanti 24 Desember dan suhu 25 kita memperingati dia lahir. Tapi itu sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi pada satu sisi kita ada di dalam dunia yang tadi saya firman Allah gambarkan. Tetapi pada sisi di dunia ini juga ada Allah yang di dalam roh, ya, yang menyertai kita. Ya. Roh itu sebelum turun, ya, itu dimulai dengan kedatangan anak Allah dan dia mulai proses dengan kelahiran, kemudian dia besar dengan papanya, mamanya, Yusuf dengan Maria, kemudian sampai dia usia 30, dia mulai muncul, mulai cari teman-temannya, yaitu murid Matius, Markus, Lukas, dan semua. Dan kemudian sekitar 3,5 tahun, dia harus mati di kayu salib. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia bilang apa? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang. Sementara kita menunggu dia, itulah yang hari ini kita harus paham. Firman dari waktu ke waktu. Supaya kita kuat, tidak mudah, ya, emosional, marah, cemburu, iri hati, apalagi. Ya. Itu semua dari pihak seberang. Ya. Anak-anak Allah tidak boleh lakukan itu. Harus hidup dengan Tuhan. Tuhan memberi kita kemampuan. Kita tidak gampang kecewa, apalagi putus asa. Sebagai pendeta saya pernah kumpul 9 orang yang mati karena bunuh diri. Kami temukan semua mereka. Sebelum bunuh diri ada catatan-catatan itu. Ada satu itu saya, yang anak muda. Sudah sini, kemudian ada punya teman sedang mencari lapangan kerja, ya, kemudian dia bunuh diri. Itu dia tulis, hidup ini terlalu berat, saya tidak menemukan jalan keluar. Kenapa kau tidak temukan jalan keluar? Ya, Alkitab ini ribuan jalan keluar. Ada yang berencana bunuh diri? Konyol. Ya. Untuk semua keadaan orang percaya pasti keluar sebagai kemenangan. Amin. Untuk semua keadaan apapun juga tidak ada yang kalah. Kalau benar-benar jadi orang percaya yang mengerti siapa itu yang Yohanes katakan tentang pribadi yang telah menjadi sama dengan manusia, itulah Yesus Kristus. Kalau kita paham, kita kuat. Walaupun badai apapun juga. Karena itu dikatakan di dalam bacaan ini, ya, tentang pribadi. Ayat 10, coba lihat Alkitab kembali, coba lihat Alkitab, Yohanes 1. Bahwa dia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ini benar-benar dia ini Allah. Dia yang jadikan dunia ini alam semesta. Dia yang jadikan. Ya.
yang dengan caranya yang maha agung itu, maka dia datang menjadi sama dengan manusia untuk sebuah proses penyelamatan. Tapi dia itu dari kekal sampai kepada kekal. Dia tidak seperti kita yang ada waktu kita habis mati. Tidak. Dia dari kekal kepada yang kekal. Ya. Dia yang menjadikan dunia. Ya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ayat 11. Coba dia baca sama-sama ayat 11. 3. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kira-kira itu di kita ada kan tidak? Orang yang miliknya ini tetapi tidak menerimanya. Nah, mungkin kita bilang kalau Tuhan datang pasti kita terima. Tapi waktu kita mengecewakan dia, sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang menolak dia. Dengan apa saja, dengan cara apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, ya, dan sebuah dosa dan pelanggaran, sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang menolak dia. Kenapa dari ayat 11? Tapi kalau kita menerima dia, sebenarnya kita berusaha untuk tidak menyakiti hati Allah. Hati Tuhan Yesus. Karena itu ayat 12 yang tadi kita baca paling akhir. Kita ini punya posisi, punya status. Ya. Karena itu mari kita pulang dari persekutuan ini dan mengerti status ini. Bapak Ibu punya status. Semua orang percaya punya status. Coba baca ayat 12. Ya. 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang itu dia. Amin. Ya. Jadi mari kita pulang, ya, dan berusaha untuk menjaga status ini. Saya ini anak Allah. Anak Allah walaupun di dunia ini saya cuma makan super mie, lampu, makan biasa-biasa saja. Ya. Tapi lihat wajahnya cerah. Karena anak Allah, hidup ini pun ditentukan oleh dia. Coba lihat muka kiri kanan, wajah itu berapa? Dia pikir negara kan? Atau coba lihat wajah-wajah yang cerah itu. Tenang saja menghadapi hidup ini, tenang. Tidak perlu panik. Selalu saja ada jalan kedua. Karena Tuhan yang kita sembah sebagaimana iman Rasul Paulus, Rasul Yohanes ini, ya. Dia itu Allah, dia yang turun menjadi sama dengan manusia, lahir sebagai manusia yang menjalani proses hidup selama 30 tahun, 33 tahun waktu mulai menjelaskan tentang rencana keselamatan, dan kemudian dia mati sebagai Allah untuk menebus dosa manusia. Dan sesudah itu dia mulai kembali. Dia sudah bikin kehidupan di dunia ini kepada gereja. Ya, dan itu dimulai dari Bogor Yerusalem hampir 2000 tahun yang lalu. Waktu roh pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, peristiwa. Disitulah mulai lahir orang-orang percaya dan mulai menjaga. Mereka mulai ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Mereka tersebar ke seluruh dunia sampai Papua, ya, mulai dari Mansinam, Oto dan Geisler sampai hari ini, sampai Apeo hari ini. Itu dampak dari Balkon Yerusalem untuk menjelaskan tentang keselamatan. Sambil menunggu dia akan datang kembali, kita hidup di dalam seluruh petunjuk kebenaran ini. Tidak ada lain. Bagaimana kita bisa paham? Ya baca. Baca. Lalu, ada baca Alkitab? Ada baca Alkitab? Sudah Alkitab aku tahu sudah. Tapi saya dorong baca Alkitab tiap hari. Ya. Karena
Karena tidak baca kita, iman kita tidak timbul. Karena iman timbul dari pendengaran oleh karena baca Alkitab. Nah, Roma pasal 10, mari lihat Alkitab. Roma pasal 10. Ya. Baca sama-sama ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya sampai hari ini kalau baca Alkitab, saya suka baca itu bersuara. Artinya bunyi. Bunyi itu nanti dia masuk ke telinga. Dan dia kalau sudah sampai di telinga, bagaimana resapannya, bagaimana ingatannya, itu urusan Roh Kudus. Tapi yang penting saya baca, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku waktu bersuara itu. Kita bilang iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh karena firman. Kalau tidak baca Alkitab, bagaimana iman mau timbul? Saya bilang, jadilah murid Tuhan, anak-anak Allah yang dibanggakan oleh Tuhan, dengan selalu punya komunikasi dengan Dia. Dan itulah baca Alkitab, berdoa. Ya. Kita tidak luput dari berbagai masalah, tapi masalah yang tadi saya bilang bisa saja kekuatan-kekuatan lain. Itu kalau kita tidak kuat di dalam firman, di dalam tuntunan Allah, kita akan tergelincir dan bisa hancur dan binasa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tema hari ini sangat jelas. Kuasa Allah pada orang yang percaya. Di dalam pribadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah ada. Dia ada tinggal dalam wujud roh. Jadi mari jaga hati, pikiran dengan roh yang ada di dalam kita. Saya ajak kita lihat satu nats yang terakhir supaya kita mengerti. Saudara dan saya, siapa kita sebenarnya? 1 Korintus pasal 6. Mari buka Alkitab. Biarlah Tuhan akan menolong kita membawa pulang kebenaran untuk ingat dalam menjalani masa raya Advent sampai Natal nanti di dalam sukacita tersendiri. Ya, saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20, 1 Korintus pasal 6. Ya, ayat 19, pelayan umat Allah ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sangat jelas. Ya. Jaga ini bait Allah. Ini bait Allah. Jaga. Ya. Jangan sembarangan tubuh ini. Ya. Sudah dibeli lunas. Itu bicara tentang darah anak domba yang tercurah di kayu salib. Dibayar, kalau kita bilang. Kalau dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Itu harganya mahal di darah Yesus. Jadi, mari kita punya keadaan ini jaga baik, pakai yang baik. Tidak bisa sembarangan. Ini milik Dia. Kalau macam-macam, saya sudah kasih kau kehidupan, tetapi kau ini sudah saya ambil. Ya jangan heran, kematian terjadi di dalam hidup. Mungkin keras, tapi ini yang Tuhan mau kita mengerti. Anak muda, jaga ini. Sudah diberi bayar mahal. Jaga. HP itu luar biasa. Godaan jualannya hebat. HP. Tapi harus jaga. Coba kita buka pasal 3. Satu halaman saja di sebelah kiri. 1 Korintus pasal 3. Saya baca ayat 16. Bapak Ibu baca ayat 17. Lagi-lagi. Ya, Rasul Paulus ingat tentang
Allah yang ada di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 17. Tidak tahukah kamu? Oh, kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Pendeta tidak perlu panjang lebar, sangat jelas. Ini keputusan bait Allah. Ya.